Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-158 malam hari ini. Edisi spesial karena ini adalah edisi perdana di 2022. Ya, bagaimana nggak spesial karena ini sudah diadakan selama 158 kali. Wow, wonderful. Dan saya tidak pernah kehabisan semangat untuk mengerjakan program ini selama masih ada yang nonton. Berarti selama itu juga ini programnya akan tetap jalan. Dan di tahun 2022 ini kita akan mulai lagi dengan rangkaian baru. Dan di Januari ini saya merasa kayaknya sudah sepantasnya kita untuk mulai belajar untuk tahu perkembangan teknologi cloud. Jadi saya menodong senior-senior yang ada di dunia cloud. Nah, pada malam hari ini kita langsung kedatangan Om Utian Ayuba. Jadi kebetulan beliau ini saya sudah kenal semenjak dari Asosiasi Cloud Computing Indonesia, dan saya lihat betapa hebat eksistensi beliau di dunia cloud, betapa passionnya dia di dunia cloud, dan bagaimana passion beliau juga untuk memasyarakatkan OpenStack agar ini akan menjadi teknologi yang ada di tengah-tengah di Indonesia sebagai alternatif ketika kita mau ngomongin harga, pricing, dan teknologi yang lain. Nah, Om Utian adalah salah satu yang menjadi pejuang di dunia cloud. Nah, kita akan dengarkan sharing beliau pada malam hari ini terkait topik kita deploy containers PHP app on OpenStack IaaS Cloud. Ya, jadi tetap masih related dengan PHP, tapi bagaimana PHP bisa ada di lingkungan OpenStack. Karena mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu bahwa PHP juga sangat-sangat baik untuk bekerja di lingkungan OpenStack. So, kita akan belajar sama-sama dari beliau. Semoga hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena di tahun 2022 ini saya mau member PHP Indonesia untuk move to next level. So, kita harus move on lah, jangan begini-begini aja. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning kita. Dan seperti biasa, terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Untuk di tahun 2022 ini, sponsor sudah berganti karena kerjasama dengan sponsor yang lama sudah selesai dan memulai dengan program yang baru. Jadi kali ini kita sudah didukung oleh Niaga Hoster sebagai hosting terbesar dan terbaik di Indonesia, dan masih dari Rumah Komunitas juga tetap masih menjadi sponsor. Dan terima kasih juga untuk Kode Politan yang tetap eksis untuk mendukung program ini untuk terus memperbaiki program PHP AD Online Learning semakin hari semakin baik. Oke, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai PHP AD Online Learning. Dan saya setting dulu sebentar ya, Om Otian. Mestinya sekarang udah bisa. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Utian, silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Peter. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya karena Pak Peter langsung yang menghubungi saya. Terus komunitas PHP ID adalah komunitas yang saya tahu komunitas terbesar juga. Dan acara yang sudah Pak Peter kelola ini juga sudah serinya udah banyak gitu. Jadi suatu kebanggaan lah buat saya bisa ikutan gitu di sini. Cuman saya nggak tahu nih materinya materi biasa aja ya dibanding sama yang lain. Tapi mudah-mudahan sih bermanfaat lah gitu. Saya akan langsung saja sambil jalan ya karena saya akan berbagi. Kemudian share screen saya udah terlihat. Perfect. Baik. Saya akan berbagi bagaimana apa itu OpenStack, kemudian bagaimana deployment aplikasi yang dikemas dalam kontainer itu bisa di-deploy di OpenStack. Use case-nya ya tentu saya ambil contoh aplikasi yang umum digunakan yaitu WordPress. Sambil jalan nanti saya akan bahas masing-masing komponen di OpenStack itu apa. Jadi dan saya akan jelaskan sambil saya demo, barangkali begitu idenya ya. Targetnya 30 menit deployment, mudah-mudahan bisa beres lebih awal, lalu saya berharap kita bisa diskusi gitu. Teman-teman yang ikutan live di Facebook juga bisa tulis pertanyaan dan kita bisa diskusi sama-sama. Baik, ini yang saya tampilkan adalah tampilan awal
OpenStack. Jadi secara umum OpenStack itu adalah software untuk kita develop IaaS cloud, ya. Tapi dia bisa di-deploy di private cloud, artinya kalau kita punya infrastruktur hardware sendiri itu dimungkinkan organisasi kita bisa deploy OpenStack, ataupun untuk kebutuhan public cloud, ya. Jadi ada beberapa public cloud juga yang memanfaatkan OpenStack sebagai software IaaS, ya. Nah, banyak service di OpenStack, tapi saya akan pertama langsung ngajak ke bagian container infra. Jadi untuk mendeploy aplikasi yang sudah dikemas di kontainer, itu sekarang umumnya manajemennya adalah pakai Kube, dan di OpenStack sendiri sudah ada service untuk manajemen cluster Kube yang namanya adalah service-nya itu namanya Magnum. Dan untuk kebutuhan sesi online learning ini, saya udah buat juga catatannya di GitHub. Jadi teman-teman juga bisa nanti kalau mau coba langsung juga itu bisa, ya. Nah, OpenStack yang saya gunakan adalah OpenStack versi Wallaby. Dia dirilis berdasarkan Abjad, dan service yang pertama yang saya tunjukkan adalah service Magnum, yaitu service untuk provisioning cluster container, ya. Dalam hal ini manajemennya container orchestration engine-nya itu pakai Kube, ya. Bisa dieksekusi menggunakan command line karena OpenStack punya OpenStack client, ya. Bisa juga lewat dashboard. Saya tunjukkan di dashboard. Template-nya sebetulnya sudah disediakan oleh admin. Ini ceritanya saya adalah tenant. User saya namanya Karno. Saya di project 0, di project itu atau tenant, ya istilahnya. Nah, istilah tenant atau project itu juga beda-beda tuh di cloud, ya. Di kasus OpenStack itu namanya project. Jadi ini statusnya saya login sebagai user biasa, ya, user yang namanya ini Karno di project 0. Saya akan membuat cluster Kube. Template-nya sudah dibuat oleh admin cloud. Nah, ini perspektif yang juga beda dalam hal pengoperasian OpenStack. Jadi kalau di OpenStack ada sudut pandangnya itu adalah cloud administrator, di mana dia sebetulnya adalah penyedia layanan, ya. Itu kita bilangnya cloud administrator, sedangkan tenant itu kita sebutnya member, atau secara role itu member, dia adalah user selain administrator. Jadi setidaknya ada dua role itu. Dan saat membahas OpenStack itu kita sedang membahas role yang mana. Di kasus ini saya membahas role sebagai user atau sebagai member. Saya akan beri nama PHP ID -OL, ya. Template-nya template pakai Kube, ini sudah disediakan oleh providernya, berarti. Keeper-nya saya pakai keeper saya sendiri. Untuk size-nya, karena ini adalah simulasi, saya di hardware yang nggak begitu hebat, jadi saya akan bikin node-nya satu-satu aja dulu, ya. Untuk master node-nya 1, worker node-nya 1, flavor-nya 8880, ini 8 CPU, 8 RAM, 80 GB volume, ya. Kemudian auto scaling ini boleh kita cek, ya, maksimal berapa. Nanti dia akan ngecek dari sisi utilisasi instance. Kemudian di sisi network kita akan, ini karena hanya satu dan resources hardware saya nggak terbatas, jadi load balancernya untuk master node nggak perlu kita buat dulu karena masternya hanya satu. Network untuk clusternya kita buat, dan cluster API-nya akan kita publish di private network saja, karena nanti kita akan buat instance untuk mengakses ke cluster API-nya.
Ingress controllernya ada ya, nanti kita akan pakai load balancer bawaannya si OpenStack. Kemudian auto healing ini saya disable dulu karena, nah ini dia challenge-nya kalau di OpenStack nggak semuanya pas kita deploy itu mulus, celakanya gitu. Itu tapi dari sisi admin ya, dari sisi admin. Entah nanti ada image-nya yang berubah karena di upstream-nya berubah. Jadi banyak challenge yang kalau teman-teman pilih OpenStack itu sebagai administrator, itu pasti akan nemuin hal-hal seperti itu. Nah, termasuk di auto healing, ini kalaupun saya aktifkan itu nanti ada port yang error dan gagal membaca API OpenStack, jadi saya disable dulu. Kemudian di label saya kira nggak ada tambahan, jadi langsung aja saya set. Nah, si OpenStack Magnum ini, oke, dia udah mulai bikin. Itu sebetulnya dia akan mengeksekusi service OpenStack yang lain, yang namanya adalah HIT. Ya. Jadi itu adalah service orchestration, yang kalau kita lihat di stack-nya nanti dia akan buat sesuai dengan definisi di Magnum tadi, yaitu dia akan buat network-nya, dia akan buat satu instance master, satu instance worker, kemudian di dalamnya akan dideploy Cubase secara otomatis. Ya. Tadi sih sebelum acara udah saya tes, mudah-mudahan pas acara ini juga lancar ya. Oke, jadi itu service pertama. Service kedua adalah karena nanti saya akan deploy WordPress, database-nya saya akan pakai MariaDB. Dan ini sebenarnya banyak pilihan juga kan ya, sebenarnya deploy WordPress itu gimana. Cuman di kasus sesi kali ini saya akan manfaatkan service database dari OpenStack juga, yaitu namanya adalah Trove ya. Namanya Trove, itu di database, ada menu database, instance, kita bisa langsung buat launch instance. Ini sebenarnya di back end-nya dia akan create beneran instance yang provisioning database gitu. Oke, saya buat PHP ID online learning juga, misalkan volume size-nya saya set 2 GB. Nah, ini pilihan data store-nya. Saat ini yang didukung resmi oleh project upstream OpenStack itu hanya ada 3 database ya, yaitu MariaDB, PostgreSQL, dan MySQL. Di sesi kali ini saya pakai MariaDB. Flavornya pakai yang paling bawah aja dulu ya. Sekali lagi karena resources-nya terbatas. Lalu di sisi networking saya akan tempelkan, oke, mungkin kalau saya buat topologinya, jadi tadi saya punya, saya sudah provision master gitu ya, dan worker tadi pakai master 0 dan worker 0 pakai Magnum gitu. Dan ini akan nyambung dia ke satu virtual suite atau virtual network yang defaultnya tadi kita definisikan saat create cluster. Dan di network ini saya juga buat satu service tadi, satu instant database. Ya. Ini adalah MariaDB. Yang ini di provision-nya pakai Magnum. Yang MariaDB-nya di provision pakai Trove. Gitu ya, idenya gitu. Sehingga MariaDB-nya ini saya hubungkan ke network yang sama, yaitu network PHP ID online learning, PHP ID -OL. Di database aksesnya, misalkan di contoh ini, saya akan buat satu database namanya WordPress, copy paste aja. Dengan usernya WP user, passwordnya rahasia. Rahasia.
rahasia. Oke, sudah, saya kira langsung launch. Kita tunggu lagi. Dia sedang provisioning. Lalu kalau kita lihat tadi, oke, saya balik lagi ke yang orchestration stack itu oke, sudah jalan. Kalau kita lihat di bagian instance compute ya, instance compute itu sudah ada. Oke, ini prosesnya ya. Jadi tahapannya ya ini ilustrasinya lah ya. Ini sekarang sedang ada di tahapan dia deploy minions atau worker. Masternya sudah. Kalau kita lihat di compute instance itu sudah jadi nih yang master, ini yang master. Lalu yang node ini sedang di provision dalamnya ya, karena baru running 1 menit. Oke, ini sudah jalan. Nah, di sini saya akan bikin lagi satu instance manual ya, saya akan bikin karena nanti ini akan jadi instance kerja saya di sini gitu untuk manage cluster Kube-nya ataupun deploy aplikasi. Ini juga saya akan deploy. Ini eksekusinya ya manual aja ya, pakai Nova biasa gitu. Jadi cara membuat instance di OpenStack ya tinggal launch instance saja, kasih nama misalkan PHP IDOL working. Saya bikin dari create new volume yes, delete volume on instance delete yes, biar kalau dihapus instance-nya volume juga dihapus. Saya akan pakai image CentOS-Stream. Nggak ada alasan khusus ya, buat penggemar Ubuntu mohon maaf. Saat ini pakainya CentOS dulu. Terus apa? Flavor itu speknya pakai yang rendah juga aja ya. Nah lihat nih, udah ada warning karena memang speknya udah terbatas. Kemudian untuk networknya sama juga, saya akan hubungkan ke network PHP IDOL. Next, jadi yang ini ya, yang sheet yang ini ya. Ini PHP IDOL. Oke. Oops, sorry. Next, security group adalah firewall. Port mana yang dibuka, port mana yang ditutup. Saya udah bikin juga. Ini adalah membuka firewall port SSH ya. Kemudian key pair SSH key ya. Dan saya buat juga sebelumnya. Lalu oke, opsi lainnya saya kira bisa kita lanjut aja dan kita launch. Baik, instansinya akan dibuat. Kita lihat dulu tadi di konten di orchestration dulu. Orchestration-nya apakah sudah? Oke, lihat di sini sudah komplit stack-nya. Berarti hit-nya sudah beres. Berarti kalau kita lihat di container infra create complete, health statusnya 0 karena saya nembak admin ya, nembak health statusnya ke public API gitu. Perlu ditambahkan agar bisa monitoring ke internal API ya, IP private itu nggak dilakukan. Tapi kita nanti bisa langsung tes aja di ini ya. Lalu untuk database kita lihat tadi instance database juga sudah aktif, statusnya healthy, dan si instance-nya juga sudah running. Nah, ini adalah IP internal ya, IP internal, dan kita ingin akses dia dari luar dengan cara istilahnya associate floating IP. Kalau di kasus public IP, floating IP adalah IP publiknya. Jadi kita bisa floating IP dulu, lalu di mapping ke IP internalnya instance yang mau kita akses. Jadi kira-kira itu kalau balik lagi ke topologinya, di sini ada router gitu. Ini ke luar ya. Nah ini di floating IP ke sini ya, di floating IP.
istilahnya plotting. Nah, saya posisinya di sini sebenarnya ini adalah host compute-nya. Lalu saya akan mengakses ke instance working-nya ya. Oke, ini saya ada di host di luar lah, bisa diasumsikan di luar. Saya akan akses ke dalam instance, tapi ada beberapa hal yang harus saya siapkan. Pertama, kita lihat dulu, tes dulu nih, IP-nya 174, biasalah tes. Karena security group-nya udah dibuka, kita tes ping dulu, 174. Oke, sudah nyaut, berarti kita bisa lanjut ke operasional berikutnya. Ini adalah ngopi key ya, karena beberapa di step berikutnya ada kebutuhan untuk TLS, jadi kita sesuaikan dulu sebentar. Saya ganti 1xx dengan IP-nya 174. Oke. Jadi ada beberapa key dan sertifikat yang perlu di copy dulu. Kemudian sertifikat dan key root CA. Ini yang sebetulnya kalau teman-teman pakai sertifikat publik, misal pakai Let's Encrypt, itu ya teman-teman akan perlu juga kan sertifikat sama key-nya ya yang di copy untuk di deploy. Lanjut, kita coba masuk ke instance-nya. Oke, ini sekarang saya ada di dalam instance PHP ID online learning working ya. Yang akan saya lakukan pertama, ini sertifikatnya di copy dulu biar akses self sign sertifikatnya nggak error. Pertama saya akan buat dulu. Nah, untuk mengakses service OpenStack itu kita perlu OpenStack client di command line dan juga informasi tentang cluster OpenStack-nya sendiri. Itu sering disebut dengan OpenRC. Jadi kita bikin satu file, sebenarnya intinya dia adalah mendefinisikan aksesnya kemana, projectnya apa, usernya siapa, passwordnya apa gitu ya. Kita bikin dulu. Lalu kita install OpenStack client. Lalu kita tes nanti pakai salah satu command OpenStack, misalkan menampilkan project. Oke, sambil nunggu ada yang tanya link GitHub-nya itu saya share. Oh. Oke. Oh, harus. Sorry, ternyata saya belum join. Ntar ya, nanti saya edit lagi. Saya balik dulu ke Mas Fahru Rozi. Nah, sudah tampil, berarti komen OpenStack-nya sudah bisa diakses dengan informasi OpenRC yang sudah kita definisikan. Misalkan di sini user Karno. Kenapa Karno? Ini nggak ada maksud apa-apa ya. Presiden pertama kita adalah Bung Karno gitu saya. Dia sudah bisa menampilkan project node. Baik, saya lanjut. Kita akan tes dulu untuk database.
untuk database-nya tadi pakai Trop, kita tes aksesnya dulu. Oke, saya agak cepat ya karena Oke, di sini kelihatan si database instance-nya itu di IP 10.0048. Saya ganti IP-nya 10.0048. Tadi dibikin dengan nama database-nya WordPress, usernya WP user, dan password-nya rahasia. Oke, saya bisa masuk ke command line-nya MariaDB, itu berarti service database-nya yang dibuat oleh dibantu oleh service OpenStack itu juga sudah siap gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita tes cluster Kube-nya yang dibuat oleh Magnum, apakah bisa? Ini saya copy paste saja. Intinya adalah kita akan ambil config cluster Kube-nya menggunakan command OpenStack coa cluster config, nama clusternya apa, lalu dijadikan apa nih istilahnya variabel, mohon maaf ya, atau parameter saya nggak tahu. Lalu di-execute pakai komen kubectl ya, kliennya Kube. Untuk di namespace Kube system itu ditampilkan semua port. Nah, ini ada yang crash loopback op ya, ada yang error untuk kasus ingress. Kenapa? Karena perlu disesuaikan dulu passwordnya, yaitu password akses ke OpenStack-nya. Ini saya ganti. Oke, sudah di edit, bisa kita tunggu atau kita paksa aja hapus portnya supaya dia langsung create ulang. Oke, dia buat ulang. Ya, udah running semua. Oke, berarti cluster Kube yang dibuat oleh service Magnum di OpenStack juga udah running. Jadi kita cuma perlu waktu sekitar 10 menit gitu dengan spek hardware yang saya punya, itu udah bisa selesai itu bikin cluster Kube, bikin instance database. Oke, berarti kita udah bisa mulai deploy, cuman sebelumnya kita siapin dulu persistent volume. Persistent volume-nya kita siapkan dengan membuat storage class, dan ini juga sama akan memanfaatkan service OpenStack namanya Cinder untuk volume ya di sini. Kalau digambar lagi kira-kira nanti ada di sini ya barangkali saya gambarkan gitu. Ini adalah volume. Ini nama servisnya Cinder. Ini yang nanti otomatis saat digunakan sebagai PPC akan mounting ke worker atau ke pod ya lebih tepatnya. Oke, cuman perlu definisikan dulu nih di link yang lain. Saya akan coba agak cepat. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Ini untuk buat storage class perlu definisi dari cloud config-nya, dan itu sudah disediakan sebetulnya oleh Magnum, jadi kita tinggal ambil aja. Ada di node master, IP-nya 10.0029. Sorry, 10.0029. Dan
seperti biasa kalau di Kube itu harus diubah jadi apa istilahnya ya? Jadi bukan di encrypt ya, tapi di apa istilahnya? Lupa saya. Sampai ke mana nih? Kok nggak bisa di copy? Oke, apa saya copy dulu aja semua. Hmm, ini kalau apa instance baru ini harus di ini ya. Oke, saya ulangi dulu. Ini adalah tempatnya di encode ya istilahnya ya. Encode saya baru. Lalu diedit di uh, apa ya mau sebagai secret. Oke. Lanjut. Oke, ini ada yang harus disesuaikan lagi. Yaitu versi image-nya. Saya menyesuaikan dengan versi Kube yang di deploy yaitu 1.20, tapi kita pastikan itu versi yang terakhir yang ada di repo 1.23. Kemudian di bawahnya kita perlu tambahkan mount volume untuk config Kube. Definisi volumenya di copy. Oke. Oke. Satu lagi untuk di yang tadi di controller, sekarang di node sama juga sesuaikan versi image. Teman-teman kalau nggak apa belum tahu gitu, kalau yang biasa mainan Kube barangkali udah paham ya. Tapi kalau belum tahu, teman-teman bisa tanya aja, nanti saya coba jelaskan semampu saya tadi ya. Karena Kube ini banyak banget ininya, banyak banget komponennya. Oke, intinya saya menyiapkan storage class yang nanti akan dipakai untuk aplikasi WordPress ya, sebagai PPC, persistent volume. Oke, apa lagi? Sorry nih agak karena nggak bisa disiapin sebelumnya karena ini bagian yang di provision. Oke, kita deploy. Dan cepat aja. Oke, ya lagi bikin. Oke, dia bikin nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja ke bikin storage class.
Oke, udah mulai running sebagian kontainer. Oke, udah running semua ya. Jadi storage class-nya sudah siap, create PVC-nya nanti akan kita lakukan di balik lagi sini. Nah, ini baru akan deployment ya nih. Sorry nih, pre-flight-nya lama banget. Saya akan buat dulu working directory untuk nanti simpan file-file deployment WordPress. Pertama langsung aja dibikin WordPress deployment Kube, itu bentuknya YAML, isinya kalau di kasus saya isinya adalah isinya adalah service, terus persistent volume, lalu sama deployment-nya sendiri ya. Deployment-nya sendiri ini yang akan dibuat. Oke, kemudian buat script generator, karena password untuk akses ke MariaDB disimpan di situ. Lalu kita apply. Mungkin sampai sini dulu ya. Oke, sedang dibuat. Nah, saat kita buat PVC itu harusnya di sisi OpenStack nanti akan itu akan dibuat volume ya. Jadi kalau kita balik ke volume sini, ini sebelumnya nggak ada, kita refresh. Itu nanti harusnya akan ada volume 2 giga ini. Yang ini dibuat dari Kube-nya ya, dibuat PVC, tapi karena kita udah definisikan dia sebagai Cinder CSI, maka dia akan memanfaatkan service volume di OpenStack yang namanya adalah Cinder. Oke, kita lanjut. Jadi dari sisi OpenStack volume list sudah ada. Lalu langsung aja deh ini semuanya ya. Kita akan tes si OpenStack-nya. Oke, OpenStack volume list ini ya, udah ada. Lalu kita lihat potnya WordPress udah running, dan service-nya itu ini adalah IP internal cluster ya, IP internal cluster, dan itu hanya bisa diakses di dalam cluster Kube-nya. Sehingga saya akan tes, saya akan SSH ke salah satu, mungkin ke master misalkan ya, 10.00.29 pakai IP clusternya. Ya, tapi kan ini masih di dalam ya, masih di dalam cluster 208.191, hanya untuk lihat bahwa si WordPress-nya itu sudah jalan gitu. Oke, ini error ini ya, akses database. Berarti ada yang kelewat. 10. Oke, saya coba review dulu tadi passwordnya. Oh ya, IP-nya ya, IP-nya belum disesuaikan. Ini dari template-nya IP-nya. Oke, berarti kita edit lagi file. Oke, ada yang lupa. Kita lihat pakai comment, sorry, saya kecilin dulu. OpenStack, atau lihat di sini juga bisa. Tadi IP-nya itu bukan dari template, harus disesuaikan ini 10.00.48. Sementara saya masih berapa tadi, belum diganti. Ini ya. Sebenarnya ada cara yang lebih ini lagi sih ya, pakai DNS kan. Cuman di kasus ini saya belum aktifkan service DNS-nya. Jadi IP-nya manual. Karena si service database-nya ada di luar cluster Kube, yaitu di OpenStack, kita coba mengakses. Oke, kita apply lagi pakai comment. Ya, kita apply.
Oke, udah di config. Mungkin kita coba delete aja biar cepat potnya. kubectl get pot. Atau udah kereset, coba dulu. Udah ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih URL-nya udah wp admin install, itu kan berarti udah bisa, udah koneksi ke database udah oke. Berarti ini tinggal lanjut kalau kita browsing ya. Cuman kan ini masih di dalam cluster gitu. Berikutnya adalah kita akan buat ingress, dan ingress-nya sama juga, kita mau manfaatkan service dari OpenStack, namanya adalah Octavia. Jadi kalau digambar kita akan pakai ya sebenarnya modelnya sebenarnya instance juga sih. Jadi akan bikin load balancer di sini gitu. Load balancer, nama service-nya adalah Octavia. Nah, itu yang akan kita lakukan sehingga nanti harusnya dia bisa diakses dari luar. Pertama ya ini apa teori banget sih ya. Oke, ini saya pertama nyiapin dulu sertifikatnya, desain dulu. Saya di Jabar. Misalnya online learning. Oke, server host name-nya ini domainnya nanti. Oke. Lalu desain dulu. Oke. Kita akan buat secret dari sertifikat dan key yang tadi sudah desain di tanda tangan ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya adalah membuat ingress. Membuat ingress. File deployment-nya, lalu kita coba. Ini membuat ingress menjalankan, nanti di sisi OpenStack akan menjalankan load balancer. Oke, kita tunggu. Dia harusnya nanti di menu network, kemudian load balancer, itu akan create. Nah, ini dia, Kube ingress, statusnya masih pending create. Kita tunggu sampai online, aktif, provision yang statusnya, itu dia akan ngasih IP eksternal, dan itu harusnya nanti bisa kita akses. Nah, begitu teman-teman, relasi tadi ya, kalau digambarkan, kira-kira gimana kita mendeploy aplikasi, dalam kasus ini WordPress, aplikasi PHP, tapi memanfaatkan service-service yang ada di OpenStack. Setidaknya ada pertama tadi service Magnum untuk provision cluster Kube-nya, yang kedua Drop untuk database as a service, kemudian untuk PVC atau storage class-nya kita pakai Cinder, lalu ingress-nya itu kita pakai Octavia. Ada satu lagi sebenarnya Barbican. Jadi secret yang disimpan di Kube itu juga disimpan di secretnya OpenStack gitu ya. Itu kita bisa akses lewat komandan. Nah, ini udah aktif, itu harusnya udah dikasih IP juga ini. Kita bisa akses dengan ya, berapa tadi IP-nya? 154 ya. Nah, ini Barbican, service untuk menyimpan secret, ada API-nya juga. Lalu kita coba akses, load balancer-nya udah aktif online. Akses tadi IP-nya 154. Kita coba akses pakai URL aja ya. Pakai HTTPS -p untuk lihat
Nah, ini sertifikatnya udah oke. Lihat di sini apa udah sesuai tadi ya dengan yang kita tanda tangan, dan di back end-nya itu udah mengarah ke URL yang benar, dan kita mengaksesnya di apa pakai HTTPS nama domain. Nah, seperti itu barangkali teman-teman demo singkatnya. Mudah-mudahan sih ngasih insight bahwa ya tentu urusan skala dengan public cloud, apalagi yang hyperscaler gitu yang global itu beda. Tapi kalau kita punya hardware sendiri, mau deploy, mau menerapkan kultur cloud di on-premise kita misalkan, nah itu dimungkinkan sebetulnya. Atau untuk kebutuhan kampus, untuk kebutuhan belajar, ya udah all in one yang saya deploy ini all in one, satu node di misal OpenStack, misal service-nya itu dimungkinkan gitu. Sehingga apa tadi kultur cloud-nya bisa kita manfaatkan. Kurang lebih begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Link GitHub ya. Oke, saya share nih sekarang. Tadi saya harus dari dulu mungkin sekarang. Pak Rossi yang nanya ya. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, deploy-nya gimana? Deploy-nya di repo GitHub saya juga ada sudah disertakan di sana. Teman-teman juga bisa lihat Di paste ya? Di linknya di paste atau kemana? Ya, saya paste sebentar nih. Di Facebook, di FB atau? Di chat yang tadi. Bentar nih, Di mana? kayaknya saya harus oh ini apa? Ada review dulu ya? Ya, ada break dulu sebentar untuk, tapi nggak apa-apa. Kalau memang masih ada topik nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Enggak, saya udah selesai. Nggak, Oh, maksudnya selesai. yang paste yang saya copy paste ke chat itu harus di review dulu sama admin. Oh, oke. Nggak apa-apa, taruh aja di chat sini, nanti saya copy paste. Siap. Udah. Kalau gitu kita break untuk tanya jawab dulu, gimana Om Utian? Boleh banget. Ya. Baik. Oke, alright. Saya take screen dulu ya. Screen-nya boleh di stop? Saya stop. Ya. Oke, teman-teman, itu topik menarik banget. Saya jadi keingat lagi, enak banget kayaknya ngoprek-ngoprek OpenStack. Ini asik banget. So, teman-teman yang tertarik untuk mencoba, boleh nanti diikutin tutorialnya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa pesan yang akan kita bacakan melewat, dan Om Utian boleh istirahat untuk turun minum. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini sponsor dari Niaga Hoster. Wow, ini Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. So, itu promo dari Niaga Hoster. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Oke, hari ini sudah confirm Codpolitan juga ikut berpartisipasi untuk jadi sponsor. Codpolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab, dan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di FB Live, tapi linknya mungkin coba saya cek sebentar ya. Participant request. Saya kayaknya harus, cita-cita saya di tahun ini saya harus belajar serius programming, Pak Peter. Oh, aduh. Harus datang sama Pak Peter. Kelamaan di sistem, terus maksud saya di ujung ya, sekarang baru terakhir ini sadar bahwa pentingnya programming di zaman sekarang gitu.
Kalau mau Bukannya sekarang juga orang yang jadi DevOps itu juga memang mau tidak mau harus ngerti programming. Jadi iya sebenarnya betul itu dua. banget, betul I see. banget. Maksudnya Mhm. kemampuan bikin YAML sih udah pasti ya. Aha. Itu aja nggak cukup gitu. Sekarang tuh udah beneran harus 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 programming. Kalau mau bertahan di profesi ini ya. Oh gitu ya. Tapi oke, ini jadi menarik memang diskusi kita. Tapi dari selagi nunggu pertanyaan dari teman-teman, Ya, Om Om Utian sendiri menilai prospek OpenStack di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya secara keseluruhan dan gimana potensinya? oke, saya sendiri bareng teman-teman itu mulainya 2016 lah, mulai mulai kampanye ya dalam tanda petik. Kita baru dapat kerjaan pertama itu 2018, penggunanya makin banyak gitu, dan itu dari berbagai organisasi, ada lembaga pemerintah, ada enterprise, enterprise juga ada yang apa financial institution, ada karena ada regulasi ya. eh, jadi dia pakainya hybrid, pakai public juga, tapi ada juga yang di on premise-nya pakai OpenStack. Kemudian ada industri telco juga. Jadi sebetulnya beruntungnya kalau belajar OpenStack sekarang udah cukup mature dibanding dulu gitu zaman saya awal. Jadi udah bisa langsung deploy untuk latihan-latihan. Eh, ya itu salah satu alternatif lah kalau mau pakai public cloud, mangga gitu, pakai oh ini saya punya hardware yang mau diinstal sendiri, boleh juga gitu, bisa pakai OpenStack. Karena konsep cloud-nya sendiri, API, web service dan lain-lain itu ada semua juga di situ. Walaupun nggak sehebat fitur-fitur Azure atau AWS gitu ya. Cuman yang core, yang fundamental itu ada gitu. Iya, actually sih saya sih sebenarnya pernah nyoba juga karena OpenStack memang di-provide di beberapa cloud lokal kan memang, dan menurut saya sih simple lah ya itu. Ya, Udah enak lah makainya betul gitu ya. betul. Untuk kebutuhan yang apa kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita belum perlu apa service-service advance di global cloud provider itu udah cukup sih. Dalam perspektif Otian sebenarnya OpenStack itu use case yang paling tepat untuk case di Indonesia itu kurang lebih seperti apa? Kalau saya cerita kebanyakan sih untuk web apps dan itu macam-macam ininya aplikasinya ada apa PHP itu paling banyak ya, apalagi di instansi pemerintah itu di migrate-nya ke atas OpenStack. Ada juga yang dia tetap mempertahankan karena untuk masuk ke kontainer kan nggak hanya mindahin masukin ke kontainer, dan aplikasinya juga perlu diubah. Ada yang memang ya udah di apa migrate aja ke dalam instant, ke dalam VM. Di kasus lain itu juga macam-macam. Ada jadi web service untuk aplikasi Android. Kemudian ada juga yang big data, malah pakai Cloudera misalkan. Itu juga ada di kasus telco, bahkan service-service utamanya yang kami assist itu tahun ini mereka ada rencana untuk apa migrate aplikasi-aplikasi utamanya ke dalam OpenStack juga gitu. Oke, hari ini kan topiknya menarik banget juga sebenarnya karena bicara mengenai kontainer. Apakah ilmu yang mereka belajar tentang kontainer di tempat yang lain atau di cloud yang lain ketika pakai di OpenStack itu akan perlu penyesuaian banyak atau sama aja? Oh ya sama karena sekarang kan gitu ya, harus interoperabilitas tuh harus dijunjung tinggi gitu. Justru kalau ada service atau teknologi yang nggak bisa interoperabilitas, itu kayaknya bakal dengan sendirinya nggak akan dipakai. Apalagi sekarang kan startup itu kenceng banget pakai teknologi-teknologi terkini. Dan hybrid cloud itu adalah suatu keniscayaan bagi enterprise ataupun bagi startup. Sehingga kalau dia nggak portable, teknologinya nggak bisa mendukung, itu biasanya nggak akan jadi pilihan. Nah, di OpenStack juga itu termasuk untuk kontainer kayak tadi Kube, versi-versinya itu sama sih. Betul. Bahkan yang tadi yang saya YAML-nya itu ya saya ambil juga dari dokumentasi yang umum juga gitu. Oke, ini pasti pertanyaan dari Om Fakrul Rossi. Ah, ini master yang nanya sebenarnya nih. Kalau untuk Waduh. cloud-nya itu berbayar, Mas, lalu berapaan ya?
kalaupun mau beli di situs mana? Maaf, baru belajar. Baik, softwarenya ya maksudnya ya. Kalau softwarenya itu sebenarnya project upstream-nya bisa kita kita bisa download, kita bisa deploy dengan banyak pilihan tools deployment. Kalau saya sendiri senangnya pakai ada tools namanya Kola Ansible. Tapi dia mirip seperti Linux sebetulnya. Upstream-nya sih open-open aja, gratis aja. Lalu di layer bawahnya itu ada distribusi, ada distribution. Nah, distribution OpenStack itu menyediakan, kalau model di open source kan subscription ya modelnya, model support. Itu dua distribusi populer di Indonesia ada dua, yaitu Red Hat dan satu lagi adalah Canonical yang Ubuntu itu. Jadi kalau mau pakai yang upstream boleh, kalau mau dapat support dari principal juga ada pilihannya pakai Red Hat atau pakai Canonical. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Om Fakrul Rosi. Ya. Oke, kalau untuk rekomendasi dari Om Utian sendiri untuk mereka yang ingin mendalami lebih dalam mengenai OpenStack, sebaiknya mulai dari mana dan bagaimana prosesnya? Saya kira kalau ini nggak cuma OpenStack barangkali ya, cloud secara umum kalau mau di layer operation-nya itu dua sih sebenarnya, yaitu Linux fundamental karena bagaimanapun akan berhubungan sama command line di Linux. Yang kedua adalah networking fundamental. Karena yang tadi switching itu ya harus paham lah. Plus satu lagi, kalau mau ke level yang lebih advance dan gajinya lebih tinggi lagi gitu, adalah programming kalau menurut saya. Dan itu juga saya baru mulai banget gitu di fase saya. PHP Ada nggak sih? termasuk yang ini. Ada nggak kelas begitu, kelas online atau pembelajaran atau mungkin kursus-kursus di Indonesia yang menyediakan pembelajaran tentang OpenStack? Oke, ini saya ngasih clue sedikit kali ya, nggak apa-apa ya Pak Peter. Nggak apa-apa, silakan. Kalau memang di Jadi Bitek ada. saya sama teman-teman juga ada bikin akademi namanya Adinusa Akademi Digital Nusantara. Di sana salah satu materinya adalah materi akademi dari kantor saya kerja. Dan salah satu topiknya adalah OpenStack. Teman-teman ini terutama yang mahasiswa atau pelajar atau lulusan muda itu bisa belajar di sana. Nggak cuma OpenStack, di sana belajar cluster storage sampai ke automation Ansible dan seterusnya. Itu durasinya kurang lebih 8 minggu. Total materinya ada sekitar 9, termasuk yang fundamental karena kita mau samakan, itu di adinusa.id. Untuk yang sudah bekerja itu sih kita yaitu ada juga profesional training atau di grup Telegram OpenStack juga kita sering bisa diskusi di sana sih, OpenStack Indonesia. Oke, berarti mereka kalau mau berkunjung kemana? Ke Telegram itu tadi atau? Telegram boleh, ada di Telegram, lumayan intensif. Saya sering juga di situ, sosok tahu aja. Termasuk acaranya ya, karena ada acara tahunannya juga. Mungkin nanti ngundang PHP Indonesia juga buat collab. Oh, boleh. Itu teman-teman PHP Indonesia yang member PHP Indonesia yang pingin belajar tentang OpenStack, silakan berkunjung ke OpenStack Indonesia di Telegram. Di search aja, pasti bisa ketemu. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita mungkin sudah akan langsung masuk di bagian ketiga, bagian terakhir. Mungkin ada semacam kesimpulan dari topik kita hari ini dan motivasi buat teman-teman untuk lebih mendalami untuk topik yang kita hari ini. Silakan Om Mutian. Baik Pak Peter, jadi OpenStack itu bisa jadi alternatif atau pilihan saat kita mau deployment, terutama di on-premise deployment IaaS Cloud. OpenStack-nya sendiri itu adalah software yang lisensinya terbuka, kita bisa ambil dari upstream ataupun dari distribusi. Dan kalau teman-teman misalkan mulainya dari nol banget, dari teman-teman programmer gitu ya mau nggak mau ya tadi harus belajar Linux fundamental sama networking fundamentals. Dan sebaliknya orang-orang operation yang latar belakangnya net admin atau sysadmin itu udah punya fondasi yang oke kalau di layer IaaS, tapi harus dilengkapi lagi sama programming gitu. Paling itu sih, karena sekarang tuh teknologi berubah cepat. Kalau kita ketinggalan, nggak belajar terus, nggak update terus skill kita, bakal ketinggalan.
Sementara kebutuhannya di baik itu di enterprise ataupun di startup itu kebutuhan terhadap talent itu tetap tinggi banget gitu. Sayang aja gitu kalau nggak kita ambil kesempatan. Gitu Pak. Oke. Kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik untuk berdiskusi, tanya-tanya ke Om Utian, kira-kira boleh dikontak dan kalau bisa Boleh. kontaknya kemana? Email saya atau Telegram saya @utian. Di Telegram ya. Telegram @utian ya. Wonderful. Nah, teman-teman, member PHP Indonesia yang tercinta, saya mengencourage teman-teman untuk ayo kita sama-sama belajar dunia OpenStack ini karena memang teknologi menarik. Wah, banyak hal yang bisa kita oprek di sana dan kalau teman-teman mengalami kesulitan silakan bergabung di Telegramnya OpenStack Indonesia dan atau boleh juga kontak Om Utian untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita untuk hari ini dan sebagai pengumuman teman-teman, kita akan ketemu nanti di hari Selasa depan. Kita akan ketemu lagi untuk bicara mengenai AWS. Karena memang topik bulan ini adalah mengenai topik-topik cloud. Jadi saya akan memberi alternatif ke teman-teman untuk belajar teknologi aneka cloud teknologi. Dan minggu depan bersama dengan Om Lutfi Anandra di Cloud Infrastructure Engineer Happy Fresh, kita akan belajar mengenai konfigurasi dasar Amazon VPC menggunakan Terraform. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang terus mendukung program PHP AD Online Learning. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari 1 sampai dengan 158 bisa berkunjung ke learning.byphp.id. Dan seperti biasa donasi masih tetap dibuka. Teman-teman yang mau berdonasi silakan berkunjung ke s.byphp.id/donasi. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita. Sukses banget untuk Om Utian. Ya, terima Salam kasih. sehat selalu. Semangat, maju terus untuk Bitek. Dan semoga kita bisa bertemu lain kali di kesempatan yang lain. Bye. Terima kasih Pak.